Bab 38. Wanita yang tangguh. Maya menggosok mata merahnya yang bengkak dan mengambil surat itu. Dia tahu surat ini bukan untuknya. Dia ingin membukanya, tetapi pada saat terakhir menahan keinginan itu, dia dengan hati-hati mengema si barang-barang Kamandanu dan memasukkannya ke dalam kotak sebelum membuka pintu. "Maya, apa yang terjadi padamu?" Betty melihat Maya dengan mata bengkak dan segera tahu di dalam hatinya bahwa dia benar. Maya benar-benar menangis, dan dia tampak sedih juga. Apa yang ada di dalam kotak itu? Betty melihat dengan rasa ingin tahu pada kotak yang dipeluk Maya. Perubahan Maya pasti karena kotak ini. "Itu barangku." Maya menggelengkan kepalanya dan tidak memberikan kotak itu kepada Betty. Betty menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maya, hal-hal di sini telah diselesaikan. Ayo pergi hari ini. Kita akan pergi dan melakukan proses perceraian. Lalu, kita akan langsung pergi ke Gresik. Saya tidak berpikir ayahmu dan kakak laki-lakinya memiliki negosiasi yang sangat bagus. Kita tidak perlu pergi ke Jakarta lagi." Perusahaan medis keluarga Atma Jamun. Gekin terbelah dua sekarang. Petik 2. "Betty, aku ingin menunggu 2 hari lagi. Mungkin Danu akan kembali dan aku tidak ingin bercerai sekarang." Maya menggelengkan kepalanya dan menolak saran Betty. "Mengapa?" Betty memandang Maya dengan heran. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana sebelumnya. Maya tidak sabar untuk pergi, tapi sekarang dia tiba-tiba berubah dan bahkan ingin tinggal di sini selama 2 hari lagi. Apa ini? Apa yang begitu baik tentang tempat ini? Maya menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Dia bertanya-tanya kapan Danu akan kembali. Ketika Mita kembali di malam hari, untuk pertama kalinya Maya bertanya tentang Danu. Meskipun Mita tidak terlalu menyukai Maya, dia masih memberitahunya tentang apa yang terjadi sejak Danu datang ke sini. Maya tidak berpikir bahwa hidup Danu begitu sederhana. Dia hanya pergi keluar dan kembali setiap hari. Mungkin Mita bahkan tidak tahu bahwa dia adalah seorang siswa. Kamandanu meninggalkan tebing di malam hari, meskipun dia tidak takut pada keluarga Laksono. Kekuatannya masih terlalu lemah. Jika keluarga Laksono berhasil mengetahui bahwa dia membunuh Harry dan memasang jebakan untuknya, dia tidak akan dapat menemukan tempat yang stabil untuk menumbuhkan rumput hati peraknya. Apalagi mengolahnya. Selain itu, hanya masalah waktu sebelum keluarga Laksono mengetahui bahwa kematian Harry terkait dengannya. Jadi, dia tidak ingin ditemukan oleh keluarga Laksono, setidaknya dalam 3 tahun. Kamandanu menggunakan langkah saibi anginnya untuk bepergian. Dia melewati dari pohon satu ke pohon yang lain, karena masih tahap 2 pemurnian tubuh. Langkah ini tidak bisa terbang sepenuhnya. Kamandanu masih sesekali menginjak pohon untuk mendapat daya dorong. Dan kecepatannya tidak lebih rendah dari mobil biasa. Sekitar pukul 5 pagi, dia sudah tiba di kota Jember. Kamandanu menemukan sebuah hotel kecil dan ingin masuk untuk mandi ketika dia menyadari bahwa dia bahkan tidak membawa surat identitasnya. Namun, hotel kecil tidak selalu membutuhkannya. Dan Kamandanu tahu bahwa tanpa dokumen identitasnya, jelas tidak cocok untuk tinggal di kota. Untuk menghindari kecurigaan, Kamandanu membawa ransel yang hanya berisi kebutuhan sehari-hari di dalamnya. Ada beberapa makanan serta uang hampir 1 juta yang semuanya diambil dari Harry dan anak buahnya. Sebenarnya ada kartu ATM, namun Kamandanu tidak mengambilnya. Sekarang, dia hanya ingin pergi ke alas Gumitir Banyuwangi, mencari tempat yang stabil untuk menetap dan berkultivasi. Keesokan harinya, untuk menghemat tenaga dalamnya, Kamandanu berdiri di luar pom bensin, menunggu bis ke arah Banyuwangi. Tak lama bis arah Banyuwangi pun tiba dan Kamandanu segera naik. Kamandanu pergi mencari tempat duduk di belakang. Dia menutup matanya dan bermeditasi untuk sementara waktu. Beberapa orang lagi naik sampai seorang wanita menarik perhatian Kamandanu. Dia memakai kacamata berbingkai emas, meskipun dia tidak terlalu cantik, dia juga tidak jelek. Namun, dia tampak agak besar. Tubuhnya yang menggairahkan juga cukup menakjubkan. Apa yang membuat Kamandanu memperhatikannya bukanlah tubuhnya yang panas tetapi aura pembunuhnya.
meskipun dia tampak seperti orang normal di permukaan. Dia memiliki aura pembunuh yang Kamandanu rasakan begitu dia naik mobil. Namun, kacamatanya sama sekali tidak cocok dengan temperamennya, dan dia bertanya-tanya apakah dia berpura-pura menjadi warga sipil. Wanita ini telah membunuh orang sebelumnya. Dan bukan hanya satu, begitu dia naik bus, dia langsung menarik banyak perhatian. Beberapa pemuda bahkan mengamati dada dan pantat wanita ini saat mereka menelan air liur mereka untuk tipe wanita ini. Anda bahkan tidak perlu melihat wajahnya, tubuhnya saja sudah cukup untuk menaklukkan pria manapun. Wanita itu mengamati mobil dengan matanya seolah-olah tidak memperhatikan tatapan cabul ini. Dia memindai semua orang termasuk Kamandanu. Matanya tajam tetapi tidak arogan. Kamandanu memejamkan matanya. Setelah beberapa jam bus akhirnya sudah masuk wilayah Banyuwangi dan melintasi hutan yang masih lebat. "Sopir, hentikan busnya, aku turun di sini," kata Kamandanu sambil berjalan ke pintu. C39. Wanita yang sangat kuat. Tidak hanya pengemudi yang tercengang, tetapi orang-orang di dalam bus juga. Bahkan wanita itu memandang Kamandanu dengan rasa ingin tahu. Kenapa ada orang yang mau turun di tengah hutan? Sopir tidak mengatakan apa-apa, bus berhenti. Dan Kamandanu turun lebih dulu. Dan anehnya wanita yang punya aura pembunuh itu juga turun. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah ada dua pria lain yang turun sesudahnya. Semua orang menyadari bahwa keduanya turun karena Kamandanu dan wanita itu. Namun, pengemudi tidak berani memikirkan urusan orang lain dan segera memulai bus dengan cepat menghilang di tikungan. Adapun mengapa wanita itu turun dari mobil, Kamandanu mengerti bahwa dia sudah memiliki niat untuk turun juga. Namun, dia tidak mengerti mengapa dua pria di belakang juga turun dari mobil. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengetahui niat mereka karena kedua pria itu telah mengelilingi wanita itu. Salah satu dari mereka memelototi Kamandanu dan berkata, "Anak manis, jika kamu ingin hidup beberapa hari lagi, cepatlah lari, tidak ada urusan untukmu di sini." Kamandanu telah menemukan kasus perampokan yang membuatnya ingin tertawa, meskipun kedua pria ini terlihat tangguh. Kamandanu yakin mereka bukan tandingan wanita itu. Wanita ini menatap dingin pada dua pria yang mendekatinya, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. "Gadis kecil, keluarkan uangmu, jangan coba-coba bilang kamu tidak punya. Aku melihatnya saat kamu mengangkat telepon, seharusnya ada lebih dari 10 juta, hehe. Kami berencana merampok bus, tapi karena kamu punya uang sebanyak itu, sebaiknya kami merampokmu saja." Pria yang menyuruh Kamandanu untuk lari berbalik untuk menatap aneh pada wanita ini. Tunggu, tepat ketika Kamandanu hendak pergi, wanita itu tiba-tiba memanggil. "Apa?" Kamandanu menoleh dan bertanya dengan jelas, melihat bahwa Kamandanu tidak khawatir sama sekali. Wanita ini mengamati Kamandanu lagi dengan ekspresi terkejut, namun, dia benar-benar tidak bisa melihat sesuatu yang abnormal tentang Kamandanu. Orang ini sangat normal dan rata-rata, bahkan sepatunya yang biasa-biasa saja. "Bantu aku dengan sesuatu dan nanti." Wanita ganas namun berdada ini tiba-tiba tersenyum dan melepas kacamatanya. Wajahnya tiba-tiba menjadi hidup dengan senyum ini. Ini adalah pertama kalinya Kamandanu melihat perubahan wajah yang begitu signifikan hanya karena senyuman, seolah-olah dia menjadi dua orang yang berbeda. "Aku tidak suka berkelahi." Sebelum wanita itu menyelesaikan paruh kedua kalimatnya, Kamandanu sudah menolak. "Haha," wanita itu linglung sejenak dan benar-benar mulai tertawa. Dia melanjutkan, "Aku tidak perlu kamu bertarung. Aku ingin kamu membantuku mengubur keduanya di pohon nanti." Kedua pria yang mengelilingi wanita itu awalnya menatap Kamandanu dengan galak, ketika mereka melihat bahwa Kamandanu tidak lari terbirit-birit. Dan bahkan dia tidak takut. Mereka segera menjadi waspada terhadapnya. Biasanya, orang akan lari jika melihat seseorang dirampok. Jadi mereka jarang melihat seseorang yang tak kenal takut seperti dia. Namun, ketika
Ketika mereka mendengar bahwa wanita ini meminta Kamandanu untuk menguburkan mereka, pria yang lebih tinggi tidak bisa lagi menahannya saat dia mengambil pisaunya, menusuk ke dada wanita itu. Retak ark 2 suara, namun pria dengan pisau itu sudah tergeletak di tanah. Pria lebih pendek lainnya bahkan tidak bereaksi. Tapi Kamandanu melihatnya dengan jelas. Wanita itu dengan cepat meraih pergelangan tangan pria jangkung itu dan mendorongnya ke atas ketika pria itu menusukkan pisau ke dadanya, pada saat yang sama. Dia mengetuk bagian belakang pisau dengan tangannya yang terbang tepat ke tenggorokan pria jangkung itu. Wanita yang begitu kuat, seluruh rangkaian gerakan ini hanya beberapa saat. Jika Kamandanu tidak berada di tahap kedua sekarang, dia bahkan tidak akan bisa melihat gerakannya. Pria yang lebih pendek akhirnya bangun dengan situasi ini, meskipun itu hanya beberapa saat. Dia sudah mengerti bahwa mereka telah bertemu seseorang yang terlalu kuat untuk mereka kali ini dan tanpa berpikir dua kali. Dia berbalik dan mulai berlari, namun wanita itu tiba-tiba menendang pisau yang masih berada di dalam tenggorokan pria jangkung itu. Lalu dengan tendangan lain di bagian belakang pisau, mengirimkannya ke pria yang melarikan diri yang jantungnya langsung tertusuk dari belakang. Kamu punya nyali. Aku tidak memintamu untuk membantuku melawan mereka dan seperti yang kamu lihat, kamu tidak perlu melakukannya lagi. Anda hanya perlu membantu saya mengubur kedua orang ini di hutan. Dan semua uang mereka adalah milik Anda. Wanita itu tiba-tiba tersenyum pada Kamandanu sekali lagi. Bagaimana jika kedua orang ini tidak memiliki uang? Kamandanu bertanya dengan jelas. Wanita itu tertegun sejenak. Dia tidak berpikir bahwa Kamandanu masih mempertimbangkan masalah ini sekarang. Orang normal akan melakukan apa yang dia minta, mereka tidak akan berani berdebat. Jika tidak ada uang, maka ini milikmu. Wanita itu merogoh tasnya dan mengeluarkan uang 1 juta. Kamandanu dengan santai mengambil uang itu. Kamandanu yang membutuhkan uang saat ini tersenyum dan berkata, "Baiklah, ini kesepakatan." Setelah mengatakan itu, dia hanya menyeret kedua pria yang tergeletak di tanah ke dalam hutan, menyaksikan Kamandanu pergi begitu saja ke dalam hutan serta kemudahannya menarik tubuhnya. Ada sedikit persetujuan di mata wanita itu saat dia bergumam pada dirinya sendiri, dia memiliki kekuatan dan keberanian yang baik.